Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Format Channel, tentunya masih membahas seputar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang eksponensial, khususnya pangkat bulat positif. Jika ada A elemen R dan N bilangan bulat positif lebih dari 1, maka dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi A-nya ini kita kalikan sebanyak N kali. Jika N-nya 3, maka A-nya kita kali sebanyak 3 kali. Jika N-nya 4, maka A-nya kita kali sebanyak 4 kali. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contohnya. Di sini ada 2 pangkat 3. 2-nya ini A, 3-nya ini N. Maka dia 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4 dikali 2, 8. Contoh yang kedua. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Oke, kita udah bahas contohnya. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Untuk sifat yang pertama, ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah M. Jadi jika dia dikali dan huruf depannya ini sama, atau angka depannya ini sama, maka pangkatnya cukup dijumlahkan. Kita lihat contohnya. Di sini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Di sini bisa kita lihat 3-nya ini sama ya. Maka kita tambahkan saja pangkatnya. 3 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 sama dengan 729. Kita masuk ke sifat yang kedua. Di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N dengan B tidak sama dengan 0. Nah, di sini kalau dia pembagian, pangkatnya itu kita kurang. Berbeda tadi jika ini perkalian, pangkatnya dijumlah. Kita masuk ke contoh soalnya. 2 pangkat 7 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 5. Sama dengan berapa? 7 kurang 5, 2. Maka dia dapatlah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Sifat yang ketiga. Di sini ada A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Di sini ya, kita perhatikan. Di sini dia pangkatnya yang satu di dalam kurung, sedangkan yang satu di luar kurung. Maka pangkatnya harus dikalikan. Kita lihat contohnya. Di sini ada 3 pangkat 2 dikali pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 3 pangkat 6, 729. Kita masuk ke sifat yang keempat. A kali B pangkat M. Nah, kita lihat di sini AB-nya ini berada di dalam kurung. Maka secara otomatis pangkat M ini milik si A dan milik si B. Maka kita dapat A pangkat M dikali B pangkat M. Kita lihat contohnya. 4 dikali 3 pangkat 2. 4 dan 3-nya berada di dalam kurung ya. Nah, maka sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 16 kali 9, 144. Kita masuk ke sifat yang kelima. Di sini ada A per B pangkat M. Nah, di sini kita lihat juga A per B-nya berada di dalam kurung. Maka pangkat M ini milik si A dan juga milik si B. Maka di sini kita dapat A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi
penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat contohnya. 4/3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. 3 pangkat 2, 9. Maka didapatlah dia 16/9. Setelah kita tadi membahas sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif, sekarang kita akan menyelesaikan beberapa soal berkaitan dengan pangkat bulat positif. Oke, langsung saja kita bahas. Tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana. A, P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. B, 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 pangkat 4. C, 10 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. D, 3 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 pangkat 4. Mari kita selesaikan bersama untuk yang A. Di sini ada P pangkat 5 dibagi P pangkat 3 sama dengan P 5 dikurang 3. 5 kurang 3 sama dengan 2, maka kita dapat hasilnya P pangkat 2. Kita masuk yang B. 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 sama dengan berapa? Kita lihat di sini. Si 4 ini milik 4 pangkat 2 dan juga milik 2 pangkat 3. Jadi kita kalikan terlebih dahulu pangkatnya. Maka kita dapat 2 pangkat 3 kali 4 dikali 4 pangkat 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 sama dengan 12. Maka di sini 2 pangkat 12, 2 kali 4, 8. Maka di sini 4 pangkat 8. Oke. 2 pangkat 12 kita turunkan. Jika kita lihat di sini adalah 4. 4 itu sama dengan 2 dikali 2. Di sini kita jabarkan. Ini kita turunkan lagi. 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sudah? Nah, sekarang 2 kali 8 kita kalikan. Maka kita dapat 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 16. 8 kali 2, 16 ya. Kemudian kita jumlahkan. 12 tambah 16 sama dengan 2 pangkat 28. Sekarang kita bahas yang C. 10 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Sama dengan 10 dibagi 5 pangkat 3. Kita masuk yang D. 3 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 pangkat 4. Jika kita lihat si 4 ini adalah milik 3 pangkat 3 dan juga 4 pangkat 3. Nah, di sini kan pangkatnya sudah sama-sama 3. Jadi si 3-nya ini kita keluarkan saja. Maka kita peroleh 3/4 pangkat 3 kali 4 sama dengan 3/4 pangkat 12. 12 dari mana? Dari 3 dikali 4. Selanjutnya kita masuk ke pangkat bulat negatif. Jika A suatu bilangan real di mana A tidak sama dengan 0 dan N suatu bilangan positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal. Ubahlah bentuk berikut ini dalam pangkat positif. A 2 pangkat min 5, B 5 kali A pangkat min 2, C 1 per A pangkat min 2. Kemudian kita selesaikan bersama.
untuk yang A, 2 pangkat min 5 sama dengan, ini adalah si A-nya, kemudian ini adalah N-nya. Kita masukkan saja, maka 1 per A-nya 2, N-nya 5, maka 1 per 2 pangkat 5. Kita masuk ke B-nya, 5 kali A pangkat min 2. Kalau kita lihat ini dia terpisah ya, antara 5-nya bisa kita pisahkan. Jadi 5 dikali A pangkat min 2. Nah, sama seperti yang A pangkat min 2 kita rubah ke dalam pangkat positif. Maka kita peroleh 5 dikali 1 per A pangkat 2. Tadi ini A, sedangkan 2-nya ini tadi N-nya ya. Nah, sekarang kita kali 5 kali 1, 5. Maka kita dapat, ini harusnya 5 ya. Oke, maka ini kita dapat 5 per A pangkat 2. Kita masuk ke yang C. 1 per A pangkat min 2 sama dengan 1. Nah, A pangkat min 2-nya sama, kita rubah juga ke dalam bentuk ini, maka kita dapat 1 per A pangkat 2. Nah, ingat lagi materi kamu tentang pecahan. Jika ada suatu pecahan seperti ini, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan syarat yang bagian penyebutnya ini, pecahan penyebutnya, itu penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Maka ini kita peroleh 1-nya dari sini dikali A kuadrat per 1. Ini jadi kita tukar ya antara pembilang dan penyebutnya. 1 kali A kuadrat bagi 1. A kuadrat. Maka inilah hasil akhirnya. Sekarang kita masuk ke pangkat 0. Jika A suatu bilangan real di mana A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, selama ini kita tahu 2 pangkat 0 hasilnya 1, 5 pangkat 0 hasilnya 1, 7 pangkat 0 hasilnya 1, 10 pangkat 0 hasilnya 1. Berapapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Nah, di sini mari kita buktikan. Nah, di sini ada A pangkat 0 sama dengan A pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1, 0 kan? Jadi 0-nya ini kita jabarkan. Nah, kemudian sekarang kita pecah. Jadi A pangkat 1 dikali A pangkat min 1. Sudah? Ini berdasarkan sifat kamu yang keberapa? Yang ke 1 tadi bisa dipisah. Kemudian A pangkat 1 kita turunkan A pangkat min 1. Berdasarkan pangkat negatif itu jika diubah ke dalam bentuk positif pangkatnya, maka kita dapat 1 per A pangkat 1. Sudah? Maka kita dapat ya A kali 1 per A. Karena A pangkat 1 itu sama dengan A, maka pangkat 1-nya tidak perlu ditulis ya. Sekarang A kali 1 A, maka didapat A per A. A per A berapa? 1. A per A ini kan sama dengan kayak 5 bagi 5 berapa? 1. Jadi A dibagi A adalah 1. Demikian pembahasan kita hari ini, dan jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, pakai masker saat berpergian, dan selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.